Selamat pagi Bapak Ibu, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yesus, bahwasannya pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan. Terbukti pada pagi hari ini, Minggu, kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan ibadah Minggu pagi. Dan untuk mengawali ibadah pada pagi hari ini, marilah kita pujikan melalui Kidung Jemaat nomor 2, baitnya yang pertama dan yang kedua. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita membangun ibadah ini dengan pengakuan yang demikian. Pertolongan kita hanya ada di dalam nama Tuhan, yang menjadikan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Anugerah dan damai sejahtera Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semuanya. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita mendengarkan tema ibadah kita pada saat ini yang tertulis dalam surat Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-11 yang demikian. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikian tema ibadah kita pada saat ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Tuhan Yesus Kristus menjadi sosok yang penting di dalam kehidupan iman percaya kita. Oleh karena itu biarlah iman percaya kita kepadanya senantiasa bertumbuh dan berkembang, tidak goyah, meskipun
kita diperhadapkan pada persoalan dan pergumulan tantangan kehidupan iman percaya kita. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat nomor 19, bait 1 dan bait yang kelima. Kidung Jemaat 19, bait 1 dan 5. Tuhanku Yesus, Raja Alam Raya. Tuhanku Yesus, Raja Alam Raya, Allah dan manusia, Kau ku kasihi, Kau junjunganku, bahagiaku yang maka. Apa yang indah dalam dunia ini nampak dalam dirimu, yang maha indah harta surgawi, hanya Engkau ya Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita juga diajak kembali untuk mengingat kembali perjalanan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita berusaha mengoreksi apa yang sudah kita lakukan di dalam kehidupan kita. Apakah kita sudah betul-betul mengasihi Tuhan dan sesama? Jika kita mau jujur, kita masih jauh dari kesempurnaan di dalam kita mengasihi Tuhan dan sesama. Oleh karena itu, mari kita bersama datang kepada Tuhan, memohon pengampunan kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur atas berkat pertolongan Tuhan yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Dalam setiap langkah perjalanan hidup kami senantiasa mendapatkan berkat Tuhan. Terima kasih atas kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Namun demikian kami juga mengakui ya Tuhan, meskipun kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan senantiasa terwujud di dalam kehidupan kami, dalam kenyataannya kami belum bisa mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati kami. Demikian juga di dalam kami membangun relasi dengan sesama kami juga belum secara sempurna mengasihi sesama kami. Kami mohon pengampunan-Mu ya Tuhan, supaya kami boleh dilayakkan untuk memuji Tuhan, dilayakkan untuk memuliakan nama Tuhan dalam ibadah hari ini. Inilah kami dengan segala kekurangan dan kelemahan kami. Kami mohon Tuhan menguduskan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jika kita mau mengakui dosa dan kesalahan kita dengan sepenuh hati kita, maka Allah kita, Allah yang penuh dengan kasih setia, akan memberikan pengampunan. Oleh karena itu mari kita terima berita anugerah dari Tuhan yang demikian. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Roma 6 ayat yang ke-6. Bila berita anugerah ini
semakin menyemangati kita, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, di dalam kita menjalani kehidupan sebagai pengikut-pengikut Kristus yang setia. Sikap dan perbuatan kita biarlah sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita sambut dengan pujian kita, Kidung Jemaat 36, bait yang pertama, Dihapuskan Dosaku. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pemasukku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Dan bacaan kita pada hari ini diambil dari kitab Matius pasal yang ke-10. Kita baca ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-33. Sebelum kita membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan, mari kita memohon bimbingan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, ya Allah kami. Kami mengucap syukur kepadamu, ya Tuhan, atas segala berkat di dalam kehidupan kami, dan atas kemurahan-Mu di dalam sepanjang hidup kami. Dan pada hari ini ya Bapa, kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Tuhan, kami serahkan diri kami, jiwa kami, pikiran kami. Biarlah Tuhan membuka hati kami dan menjadikan seperti tanah yang subur, yang siap untuk ditaburi firman-Mu, sehingga boleh berakar, bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Kami juga serahkan hamba-Mu, Bapak Pendeta Suwito, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya hanya kehendak-Mu sajalah yang terjadi. Demikian ya Bapa, ucapan syukur dan doa kami. Kami naikkannya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Matius pasal yang ke-10, kita baca ayat yang ke-24 sampai dengan yang ke-33. Demikian dituliskan. Seorang murid tidak lebih daripada gurunya, atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah.
Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Amin. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan sabda Tuhan, merenungkannya terlebih melakukan sabdanya dalam hidup sehari-hari. Amin. Kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 53 bait yang pertama. Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga, hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, hai yang beriman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya, pada umat sabda hikmat, haleluya. Shalom, apa kabar Bapak Ibu dan saudara-saudara dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersyukur pada saat ini kita masih dapat dipertemukan kembali dalam ibadah minggu, di mana ini adalah kesempatan bagi kita untuk membangun relasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang percaya atau pengikut Kristus, itu tidak lepas dari yang namanya penderitaan. Para pengikut Kristus juga diperhadapkan pada tantangan kehidupan iman yang juga boleh dikatakan berat. Misalnya, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita membaca sejarah perjalanan kehidupan para pengikut Kristus, terkhusus pada saat gereja mula-mula sedang bertumbuh dan berkembang, keberadaan mereka juga penuh dengan tantangan. Banyak di antara mereka yang menjadi martir. Mereka mati karena mempertahankan iman percayanya kepada Tuhan. Salah satunya Bapak Ibu dan saudara-saudara adalah seorang pemimpin gereja yang bernama Polikarpus. Ia adalah seorang murid Yohanes atau murid Rasul Yohanes, di mana ia menjadi pemimpin gereja tahun 162 sampai dengan 180 Masehi.
Apa tantangannya? Tantangan umat Tuhan, pengikut Kristus pada saat itu adalah ada sebuah tekanan bahwa orang Kristen, orang percaya diperintahkan untuk menyembah Kaisar Romawi. Waktu itu Kaisar Romawinya adalah Marcus Aurelius Antonius. Tentu perlakuannya sangat kejam. Jika ada orang Kristen, orang percaya yang pada saat itu menolak menyembah sang kaisar, maka hukumannya adalah hukuman yang berat. Lalu apa yang diterima oleh Polikarpus ketika ia juga menolak untuk menyembah sang kaisar? Ia harus menerima hukuman, yaitu ia dibakar hidup-hidup di tengah pasar. Itulah tantangannya. Mempertahankan iman, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi mereka harus diperhadapkan pada penganiayaan dan kesengsaraan. Apakah pada zaman ini orang-orang percaya, para pengikut Kristus juga mengalaminya? Tentunya iya. Tapi modelnya, kasusnya berbeda. Ada di antara saudara-saudara kita yang juga kesulitan misalnya di dalam beribadah. Kesulitan untuk mereka membangun persekutuan. Karena tekanan-tekanan yang datangnya dari luar. Mungkin kita pada saat ini Bapak Ibu dan saudara-saudara yang menghambat kehidupan persekutuan kita, di mana kita tidak dapat lagi membangun ibadah di gereja kita. Nah, tantangannya mungkin bukan sang kaisar yang kejam, tetapi virus yang menyebar. Jadi tantangan bagi kita, sehingga kita tidak dapat berkumpul di gereja. Kita tidak dapat bersama-sama membangun ibadah persekutuan. Kita hanya beribadah di rumah masing-masing. Ini tantangan yang kita hadapi saat ini. Tapi itulah kenyataannya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa sebagai pengikut Kristus kita tidak lepas dari itu. Dan itu adalah sesuatu yang wajar sejak awal gereja tumbuh berkembang sampai dengan saat ini. Yang namanya tantangan kehidupan persekutuan tidak pernah habis. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, apakah ketika umatnya, ketika para pengikut Kristus menghadapi situasi yang demikian, Tuhan Yesus diam? Tentu tidak. Dalam bacaan kita hari ini, Tuhan Yesus mengingatkan, bahkan sampai 3 kali, janganlah kamu takut. Kalau kita perhatikan dalam bacaan kita hari ini ayat 26, 28, 31. Janganlah kamu takut. Mengapa Tuhan Yesus mengatakan janganlah kamu takut? Bukan hanya kata-kata, bukan hanya pernyataan, bukan hanya sekedar perintah, tetapi ada sesuatu yang nyata yang diberikan dan diwujudkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam kehidupan umatnya. Apakah itu? Itu adalah pemeliharaan Tuhan. Ketika umatnya diberhadapkan pada situasi sulit, ketika umatnya diberhadapkan pada tantangan kehidupan persekutuan yang tidak mudah, Tuhan kita Yesus Kristus memelihara umatnya. Ada gambarannya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kalau kita perhatikan dalam bacaan kita, paling tidak ada 2 gambaran yang ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu peduli. Gambaran yang pertama tadi disebutkan adanya burung pipit. Burung pipit yang kecil. Di Kidung Jemaat itu ada lagunya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan. Terlebih diriku dikasihi Tuhan. Itu juga sebagai satu gambaran bahwa burung pipit yang kecil
dikasihi, dipelihara oleh Tuhan, apalagi umat kepunyaannya, apalagi kita yang sudah percaya dan juga menyerahkan diri kepadanya. Tuhan juga memelihara. Dan gambaran yang sangat luar biasa yang kedua, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, di ayat 30, dan kamu rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebuah kekhususan, Bapak Ibu, sebuah perhatian yang istimewa untuk menggambarkan begitu besarnya pemeliharaan Tuhan kita Yesus Kristus terhadap umatnya. Seperti gambaran menghitung rambut. Siapa di antara Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dapat menghitung jumlah rambut di kepala kita? Adakah yang mampu melakukannya? Tentu itu adalah sesuatu yang rumit, yang harus detail, yang harus teliti. Demikianlah gambaran Tuhan kita Yesus Kristus di dalam memelihara umatnya. Dalam memelihara setiap umat yang percaya dan menyerahkan diri kepadanya. Sedetail itu. Seperti gambaran menghitung rambut di kepala. Sangat luar biasa. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam setiap tantangan kehidupan kita, terkhusus dalam kehidupan iman percaya kita kepadanya, seringkali teruji dengan situasi dan kondisi lingkungan, situasi dan kondisi di mana kita berada. Tetapi hal yang patut kita ingat, janganlah takut. Karena ada pemeliharaan Tuhan yang nyata di dalam kehidupan kita. Inilah yang harusnya memotivasi kita sebagai orang percaya, agar kita senantiasa kuat di dalam iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang seharusnya membuat kita tak tergoyahkan di dalam kita menjadi pengikut-pengikut Kristus. Inilah yang harusnya membuat kita tak tergoyahkan di dalam kita menjalani kehidupan persekutuan, agar persekutuan meskipun ada tantangan tetap dapat berjalan dengan baik. Karena kita tahu sang pemilik gereja ini adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Karena kita tahu bahwa setiap orang yang percaya kepadanya dipelihara oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita memantapkan hati kita, memantapkan iman percaya kita kepada Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita mendapatkan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Tuhan akan senantiasa memelihara kehidupan kita. Jangan takut, Tuhan kita Yesus Kristus memelihara kita. Amin. Saat teduh bagi kita semuanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama kita memperbarui pengakuan iman kita di hadapan Tuhan. Dengan bangkit berdiri kita ucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Disilahkan untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita dalam ibadah ini juga diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan yang akan dipandu oleh diaken jemaat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan sampai pada pagi hari ini juga kita merasa berkat yang Tuhan curahkan kepada kita. Dan di tengah-tengah ibadah pagi hari ini, marilah kita menyerahkan persembahan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Namun sebelumnya, ada firman Tuhan yang mendasari persembahan kita pada pagi hari ini yang terambil di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama, yang demikian. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersama-sama mengiringi persembahan dengan pujian Kidung Jemaat nomor 293 bait yang pertama. Yesus
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mari bersama kita masuk di dalam doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami kenal dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur atas ibadah yang boleh kami bangun, kami lakukan pada hari ini. Biarlah kami senantiasa kuat di dalam menghadapi setiap tantangan kehidupan iman percaya kami. Sebagai umat kepunyaan-Mu, kami merasakan ada begitu banyak tantangan kehidupan persekutuan dan kehidupan iman kami. Tapi pemeliharaan Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Tuhan senantiasa memelihara dan memperhatikan kami, sehingga kami dikuatkan dan dimampukan. Biarlah ini menyemangati kami ya Tuhan, di dalam kami menjalani kehidupan sebagai umat kepunyaan-Mu. Pada saat ini ya Bapa, perkenankan kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Rejo Agung dimanapun mereka berada. Tuhan juga senantiasa memberkati, menguatkan iman percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, meskipun harus diperhadapkan pada berbagai tantangan kehidupan. Tuhan memampukan untuk bertahan, Tuhan menguatkan, dan Tuhan memelihara mereka. Dalam setiap pekerjaan yang ditekuni, Tuhan juga melimpahkan berkat. Tuhan senantiasa memberikan kecukupan, agar semua kebutuhan kehidupan sehari-hari senantiasa tercukupi. Lindungi seluruh warga jemaat dimanapun berada dari virus yang mematikan yang belum kunjung selesai ini. Kami mohon Tuhan melindungi mereka, khususnya saudara-saudara kami yang berprofesi sebagai tim medis, yang bekerja di rumah sakit, yang bekerja sebagai tim medis yang menangani pasien. Tuhan senantiasa menyertai dan melindungi mereka. Bapa di dalam surga, nah saat ini sebagai ungkapan syukur kami juga sudah mengumpulkan persembahan kami. Apa yang terkumpul Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, sehingga itu boleh berkenan bagi Tuhan. Dan apa yang terkumpul boleh menjadi sarana untuk mendukung pelayanan di jemaat Tuhan yang ada di Rejo Agung ini dan juga Gereja Kristen Jayawetan. Bangsa dan negara kami, Tuhan sertai, Tuhan lindungi. Kami mohon keselamatan dari Tuhan dari setiap tantangan kehidupan berbangsa kami, khususnya upaya bangsa ini untuk melepaskan diri dari pandemi virus corona. Kami mohon Tuhan menolong bangsa ini. Kami mohon Tuhan melepaskan bangsa ini dari virus yang mematikan itu. Tuhan berkati upaya dan usaha pemerintah, sehingga kami semua boleh cepat terlepas. Demikian juga usaha-usaha untuk mendapatkan obat dan juga upaya-upaya pencegahan. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mengakhiri ibadah kami. Kami akan kembali melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami dan pelayanan kami yang lain. Kami mohon Tuhan menyertai dan melindungi kami. Inilah kami, inilah doa kami. Semuanya kami serahkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita sudah sampai di penghujung ibadah kita pada saat ini. Mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita kembali dengan tugas dan tanggung jawab kita masing-masing. Senantiasa kuat di dalam iman percaya kepada Tuhan, di tengah tantangan kehidupan persekutuan dan kehidupan iman percaya kita kepadanya. Mari kita akhiri dengan bersama kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 413, bait yang pertama. Mari kita lakukan dengan bangkit berdiri. Tuhan pimpin anak-Mu. Tuhan pimpin anak-Mu agar tidak tersesat, akan jalan seteru bila Kau tetap dekat. Tuhan pimpin arus hidup menderas, agar jangan ku sesat, pegang tangan-Mu erat. Kini arahkanlah hati Bapak, Ibu, dan Saudara kepada Tuhan. Terimalah berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Tuhan Allah Bapa, sumber segala kelimpahan, Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, sumber segala kasih dan rahmat, Roh Kudus, sumber segala kekuatan dan kemampuan, senantiasa menyertai dan memberkati Bapak, Ibu, dan saudara-saudara semua, hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Amin. Kepadamu puji-pujian. Kepadamu puji-pujian, nada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Dipersilakan duduk. Demikian ibadah Minggu pagi hari ini, dan atas nama PKJW Jemaat Rajagung kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.